Epos The Odyssey ditulis oleh Homer, seorang penyair epik Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Cerita ini adalah salah satu fondasi sastra barat dan karya sastra tertua yang masih bisa dibaca hingga saat ini. Kisah ini tidak hanya menceritakan perjalanan fisik seorang pahlawan Yunani bernama Odysseus, tetapi juga perjalanan batin tentang kecerdikan, penderitaan, kesabaran, dan arti sebuah rumah. Setelah perang Troya berakhir, para pahlawan Yunani pulang dengan kemenangan. Namun bagi Odysseus Raja Ithaka, kepulangan itu berubah menjadi pengembaraan selama 20 tahun. 10 tahun berperang, 10 tahun terombang-ambing di lautan. Inilah kisah Odysseus dan perjalanan panjangnya untuk pulang. Odysseus adalah Raja Ithaka, sebuah pulau kecil dan berbatu di wilayah Yunani. Ia memiliki istri bernama Penelope dan seorang putra bernama Telemachus. Odysseus bukan pahlawan terkuat, melainkan yang paling cerdas. Dialah pencetus strategi kuda Troya, simbol kemenangan melalui akal, bukan kekuatan. Namun kecerdikannya yang sama sering berubah menjadi kesombongan, dan kesombongan inilah yang mengundang murka para dewa. Dalam budaya Yunani kuno, manusia yang menantang kehendak dewa akan menerima konsekuensi. Odysseus adalah contoh nyata dari hukum kosmik ini. Awalnya, perjalanan pulang tampak mudah. Namun, ego manusia seringkali menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Odysseus dan krunya mendarat di pulau milik bangsa Cyclops, raksasa bermata satu yang tidak mengenal hukum dan tanpa aturan. Di negeri para Cyclops, Odysseus dan krunya memasuki gua milik Polyphemus, makhluk raksasa bermata satu, anak dewa laut Poseidon. Saat terjebak, Odysseus menggunakan senjata terkuatnya, yaitu akal. Ia membuat raksasa itu mabuk dan membutakan mata tunggalnya dengan sebatang kayu panas. Saat melarikan diri, Odysseus melakukan satu kesalahan yang akan menghantuinya selama 10 tahun ke depan. Ia meneriakkan nama aslinya kepada raksasa itu. Jika ada yang bertanya siapa yang membutakanmu, katakanlah itu adalah Odysseus, sang penakluk kota. Polyphemus berdoa kepada ayahnya Poseidon. Ia bersumpah, Odysseus tidak akan pernah sampai ke rumah. Atau jika ia sampai, ia akan kembali sendirian, tanpa kawan, dan menemukan kehancuran di rumahnya sendiri. Sejak saat itu, lautan menjadi musuh. Odysseus tiba di negeri Lotus Eaters, tempat buat rata yang membuat manusia lupa rumah dan tujuan hidup. Ia menyeret krunya kembali ke kapal, sebuah pertarungan awal antara kewajiban dan godaan. Di Pulau Aeolus, Odysseus menerima kantong berisi angin. Namun krunya membuka kantong itu karena keserakahan, mengira berisi harta. Kapal pun kembali terhempas ke laut, menjauh ke Ithaka yang hampir tercapai. Disinilah tema penting muncul, kesalahan manusia seringkali mematikan daripada monster itu sendiri. Tahun-tahun berlalu, kapal-kapal Odysseus hancur satu persatu hingga tersisa satu kapal terakhir. Mereka tiba di Pulau Aiaia, rumah bagi dewa sihir bernama Circe, seorang dewi atau penyihir kuat yang mampu mengubah manusia menjadi binatang. Ia mewakili godaan yang membuat seorang lupa akan tujuan hidupnya. Circe mengubah anak buah Odysseus menjadi babi. Namun, dengan bantuan dewa Hermes sang pembawa pesan, Odysseus berhasil menaklukkan Circe dan memaksa sang dewi mengembalikan wujud krunya. Mereka tinggal di sana selama setahun, terbuai dalam kemewahan, hingga akhirnya kerinduan akan Ithaka membakar hati Odysseus kembali. Sebelum pulang, Circe memberi peringatan tentang bahaya mematikan di laut. The Sirens, makhluk setengah burung setengah wanita, yang nyanyiannya dapat membuat pelaut melompat menuju kematian. Odysseus menghadapi The Siren. Ia memerintahkan krunya menyumbat telinga dengan lilin, sementara ia sendiri meminta tubuhnya diikat di tiang kapal. Ia ingin mendengar lagu itu. Ia ingin merasakan godaan tanpa harus menyerah padanya. Inilah inti dari sosok Odysseus, rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan. Untuk mengetahui jalan pulang, Odysseus harus melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia yang masih bernafas. Melakukan perjalanan ke Underworld, atau dunia bawah tanah, kerajaan dewa Hades atau dewa kematian. Di kegelapan abadi, Odysseus bertemu roh ibunya yang meninggal karena patah hati. Ia juga bertemu Tiresias, sang peramal buta dari Thebes yang sudah mati. Hanya dia yang tahu rute aman menuju Ithaka. Anticlea, ibu Odysseus yang meninggal karena kesedihan menunggu anaknya, yang memberi satu peringatan keras, jangan menyentuh ternak milik dewa matahari Helios, atau kau akan kehilangan segalanya. Sayangnya, kru yang kelaparan mengabaikan peringatan itu. Mereka menyembelih sapi suci milik dewa Helios.
Lalu, Dewa Zeus menghantam kapal mereka dengan petir sebagai hukuman. Seluruh kru tewas, dan Odysseus tinggal sendirian. Odysseus terumbang-ambing di laut sendirian selama berhari-hari, hingga ia terdampar di pulau Ogygia. Tempat tinggal nimfa cantik bernama Calypso. 7 tahun, Calypso menahan Odysseus sebagai kekasihnya, yang menjanjikannya keabadian jika ia mau menetap. Namun setiap hari, Odysseus duduk di tepi pantai, menatap ke arah barat, dan menangisi rumahnya. Bagi Odysseus, menjadi manusia yang fana bersama keluarga jauh lebih berharga daripada menjadi dewa yang kesepian. Setelah 7 tahun, para dewa memerintahkan Calypso membiarkannya pergi. Ini menegaskan tema utama The Odyssey. Manusia lebih memilih makna daripada keabadian kosong. Akhirnya, dengan bantuan bangsa Phaeacian, bangsa yang dikenal sebagai pelaut terbaik di dunia mitologi Yunani, kapal-kapal mereka konon bersifat magis. Mereka tidak menggunakan kemudi atau nahkoda seperti kapal biasa. Kapal Phaeacian dikaitkan memiliki kecerdasan sendiri, mampu memahami pikiran awaknya, dan mampu menembus kabut tebal dan badai tanpa pernah ada tersesat ataupun karam. Odysseus kemudian menginjakan kaki di tanah Ithaka, dan Athena menyamarkannya sebagai pengemis. Namun, rumahnya telah berubah menjadi sarang serigala. 100 lebih pria pelamar menduduki istananya, memakan ternaknya, dan memaksa Penelope untuk menikah lagi. Penelope, yang cerdik seperti suaminya, mengumumkan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa merentangkan busur besar milik Odysseus dan menembakkan anak panah melalui 12 lubang kapak akan menjadi suaminya. Satu persatu pelamar gagal, hingga sang pengemis tua maju. Di bawah hinaan dan tawa para pelamar, ia merentangkan busur itu dengan mudah, seperti seorang musisi yang menyetem kecapinya. Lalu, anak panah itu meluncur sempurna melewati setiap lubang kapak. Dengan bantuan Telemachus dan Dewi Athena, Odysseus membantai para pelamar. Kekerasan ini mencerminkan hukum moral dunia kuno. Ketertiban dipulihkan melalui hukuman. Penyamaran dilepaskan bersama putranya Telemachus. Odysseus melakukan pembersihan. Tidak ada ampun bagi mereka yang menghina kehormatan rumah tangganya. The Odyssey bukan hanya sekedar monster dan sihir. Ini adalah tentang perjalanan manusia kembali ke jati dirinya. Setelah 20 tahun, 10 tahun berperang, dan 10 tahun mengembara, sang raja telah kembali. Namanya akan selalu diingat selama manusia masih menceritakan kisah tentang laut. Epos ini mengajarkan bahwa kecerdikan tanpa kerendahan hati membawa bencana, dan bahwa rumah bukan sekedar tempat kembali, melainkan alasan untuk bertahan hidup. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki Odyssey mereka sendiri, perjalanan pulang menuju apa yang mereka cintai. Menurut kalian, real or fake, guys?